ada haru hari ini, tetapi ada bahagia pula mengiringi. Tentunya bahwa semuanya itu Tuhan pakai untuk kebaikan tiap-tiap orang. Ini hari beta lihat mama guru doku menangis maska keduk. Belum lagi yang baca puisi minta ampun. Pulang sampai rumah Nona Fania minta terima kasih di Bapak dan Mama, harus model begitu. 6 tahun bukan hal yang gampang. Bapak Mama, saudara orang beriman, kenapa beta bilang 6 tahun bukan waktu yang gampang? Ada satu kelompok lagu pop asal Indonesia zaman Bapak Boling, bukan Bapak Boling tua, Bapak Boling yang muda. Karena dia satu-satunya laki-laki di sini. Yaitu grup slang. Kalau kita omong slang dia rocker luar biasa. Dia pun lagu bilang begini anak-anak, tadi pas pusat legal sama pendeta. Berakit-rakit kita ke hulu, berenang kita ke tepian, bersakit dahulu, senang pun telah datang. Nggak pendeta sudah lanjut, karena lupa yang terakhir. Bersakit dahulu, senang pun telah datang. Dalam berproses untuk sampai kepada suatu tujuan, orang akan sama model seperti itu lagi. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian. Itu dia nama proses. Dan itu proses sudah gampang. Dari kelas 1 itu karena pokok pakai sampai kelas 6. Biasanya sampai kelas berapa baru tahu membaca mau ke kelas sekolah? Minimal kelas 3. Pasti kalau begitu mama kepala sekolah dan ibu guru, bapak guru begitu tanya, ini huruf apa? Gimana mama ibu kepala sekolah harus tahu mah. Betul lupa itu mulai dari garu kepala sampai garu telinga sampai semua gatal habis. Cocok harus kasih salam lebih dahulu. Mau omong 1 tambah 1 juga tentunya itu bukan hal yang gampang. Berproses bersama dengan bapak ibu guru. Kalau hari saya mau menangis, merasakan di proses yang begitu luar biasa. Bapak mama, saudara orang beriman, anak-anak yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari lirik lagu tadi tentunya bahwa pemazmur itu Raja Daud. Sementara ada dalam perenungan dirinya, ketika dia berhadapan dengan kesulitan di hidup, ketika dia diburu-buru oleh musuh yaitu Saul. Tetapi ketika itu juga Daud hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Daud hidup dalam pengharapan, dalam penderitaan, dalam kesukaran, dalam berproses menjadi raja yang dipilih Tuhan untuk memerintah atas Israel. Daud harus melewati banyak proses dan banyak luka. Daud harus melewati banyak hal dan kesukaran serta tantangan. Dan itu bukan hal yang gampang bagi Daud. Tetapi dalam berpengharapan kepada Tuhan, tentunya bahwa Daud mengungkapkan isi hatinya melalui nyanyian ziarah kepada Tuhan. Daud bilang bahwa seperti Tuhan memulihkan Sion, di puncak tiap tahap, tiap etape pasti ada. Di puncak pasti ada. Seperti Tuhan memulihkan Sion, membutuhkan waktu yang begitu lama, membutuhkan waktu dalam berproses. Daud sambung kata-katanya, dibilang keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Berakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit dahulu, bersenang kemudian. Itu kita butuh mimpi. Kita butuh mimpi. Ada 2 model mimpi orang. Mimpi yang pertama itu mimpi dalam keadaan tidur, masang gorok 18 anak. Dan kalau mimpi dalam keadaan tidur, orang bilang itu bunga tidur.
Begitu bangun, kalau bapak-bapak mimpi dalam keadaan tidur itu dia senang memati. Apalagi kalau itu mimpi dia mau babi di kandang. Dia bangun, dia langsung bilang sio. Dia bukan bilang sio mama, babi. Karena dia sementara mimpi dalam keadaan tidur. Bunga mimpi yang membuat dia kemudian, ini hari Cipta. Ibu buat kepala sekolah pun nomor HP berapa? Di pun ekor 5 angka sama mama. Pas. Jangan mimpi dalam keadaan tidur. Karena kalau mimpi dalam keadaan tidur, maka kotong sudah akan buat sesuatu. Yang begitu kotong kalau itu mimpi buruk, kotong bilang, tolong itu mimpi son baik. Berdoa tolak. Mimpi yang kedua adalah mimpi dalam keadaan berjalan. Artinya bahwa dia dalam keadaan hidup, dalam keadaan buat segala sesuatu, belajar pun dia bermimpi. Mimpi untuk bisa menggapai bintang di langit. Mimpi untuk cita-cita setinggi langit. Dan mimpi itu perlu untuk diwujudkan. Mimpi untuk jadi dan punya cita-cita setinggi langit. Mimpi untuk punya cita-cita setinggi langit tentunya ini bukan hal yang gampang. Maka dia tadi awali dengan 6 tahun minta ampun. Ini hari dong semua menangis. Tapi 6 tahun ini minta ampun. Kau tahu pernah sudah pagar tuh kalau belum kerja PR mati sudah. Ibu semerah pas duluan lu mati. Mati sudah. Kalau ibu selalu duluan apa lain? Apalagi kalau mau kepala sekolah minta ampun. Tapi selama 6 tahun untuk baik tuh. Untuk belum 6 tahun. Mimpi dalam berproses. Tentunya ada banyak hal yang digumuli selama 6 tahun. Perjuangan para guru tentunya dalam mendidik ini bukan hal yang gampang. Kau tahu waktu masa pandemi 2 tahun, negara kasih kesempatan orang tua untuk didik anak. Kau tahu katakan menyerah. Minta maaf itu tugas guru, bukan tugas mama karena hari-hari mama pun kerja dan tak cuma dia di dapur teh mama. Betul. Semua tolak untuk didik anak. Dia bilang itu tugas guru. Dan ini bukan perjuangan yang gampang. Ada banyak orang keliru tentang profesi seorang guru. Bahkan kalau di mana sekolah pukul sedikit, satu langsung ambulan selatan. Tetapi ya dua ibu sudah ada. Kalau ini hari semua lulus dengan aman. Bahkan di posisi yang begitu luar biasa. Saya terharu dan sangat mengikuti alurnya terlalu sangat luar biasa. Perpaduan yang sangat indah antara sekolah, orang tua, komite, pemerintah, sungguh sangat luar biasa. Tetapi mimpi itu diwujudkan bukan hanya soal guru. Orang tua punya peranan, pemerintah punya peranan. Kotong semua merupakan satu bagian yang utuh. Untuk kemudian kotong mewujudkan mimpi itu supaya kotong melihat Sion yang dipulihkan. Hari ini kotong anak-anak bersuka cita karena mereka mengalami pemulihan setelah berproses. Tetapi tentunya bahwa kita juga bersuka cita bahwa ini perkara besar yang Tuhan tunjukkan, Tuhan pilih untuk orang-orang yang takut dan mengandalkan Dia. Ini Pemasmur dia bilang ini perkara besar. Ini hari. Ini bukan perkara biasa-biasa, anak-anak. Ini perkara yang besar. Karena itu apa yang dilakukan Tuhan, perkara besar ini kita patut untuk bersuka cita. Kita patut untuk bersuka cita. Rasa sukacita kita wujudkan hari ini dengan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam berproses bukan hanya karena kita, tetapi ada semua pihak terkait yang saling menopang. Bapak Ibu Dewan Guru dengan kerja keras mendidik. Pemerintah kasih enak potong sekarang. Soal pendidikan itu semua dibiayai. Mulai dari PKH, Kartu Indonesia Pintar, beasiswa sini sana, persiapan di fasilitas gedung dan seterusnya, melalui operasional dan lain-lain. Itu terlalu luar biasa. Berarti kau terima pendidikan dengan gampang.
Tapi jangan heran kalau sekarang begitu mau ujian juga, kotong sampai dipanggil Bapak Desa. Bapak mari di kotong dulu di anak semua datang. Kas pakai di mama di papa baju sekolah, kalau di mama di papa datang. Padahal semua sudah digampangkan. Kotong merasa bahwa ini memang penderitaan betul-betul. Sekarang belajar gampang, segala sesuatu dipersiapkan oleh pemerintah. Tugas orang tua adalah mendukung, mengarahkan, memotivasi untuk kemudian anak sampai ke jenjang yang diimpikan. Bapak Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, untuk mewujudkan mimpi itu saya tadi bilang berproses. Sama seperti bagian firman Tuhan yang datang hari ini, orang-orang yang berjalan maju dan mencucurkan air mata akan pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa tipung berkas. Ini hari kotong pulang dengan membawa berkas-berkas, hasil belajar yang giat, hasil kerja keras, tetapi juga dengan banyak pengorbanan yang luar biasa. Kita pulang dengan bersorak-sorai sebagai tanda sukacita bahwa hari ini benar-benar Tuhan memulihkan kita keluar dari kebodohan, menjadi orang-orang berdaya guna, menjadi sumber daya manusia yang dipersiapkan mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah tingkat pertama, dan akan berlanjut seterusnya. Bapak Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak didik yang Tuhan Yesus cintai, hari ini kita datang dan bersyukur bahwa sepanjang kurang lebih 6 tahun, tetapi juga berproses untuk kemudian hari ini terima amplop dengan tanda lulus 100%. Ini bukan hal yang gampang, menjadi kebanggaan untuk kita semua, baik itu pihak sekolah, pihak pemerintah, pihak gereja, kita semua yang mengambil bagian di dalamnya. Hari ini kita berbangga, kita melepaskan 18 anak dengan kualitas terbaik untuk kemudian mereka melaju. Ibu kepala sekolah tadi bilang berlari tanpa henti, berlari tanpa batas. Jangan hanya terima amplop lulus ini hari, tetapi harus berhasil untuk terima amplop lulus sampai dengan SMA. Kemarin waktu kita ada di pelepasan anak-anak PAUD, pesan dari Bapak Desa itu jangan hanya pakai toga sekarang, tapi nanti ke depan sekolah lebih giat supaya bisa pakai toga. Ada banyak orang kepingin pakai toga tapi sudah sampai di sana karena ada banyak hal yang harus dilewati. Kalau kotong bisa dan kotong mampu, maka kotong juga percaya bahwa Tuhan membawa kotong untuk berproses menjadi orang-orang yang tercipta berdaya guna. Sumber daya alam akan baik, sumber daya manusia akan baik, tetapi sumber daya manusia itu akan mendukung untuk sumber daya alam itu dapat dikelola dengan baik. Apabila sumber daya manusia alam itu dapat dikelola, maka kotong pun hidup sejahtera, kotong pun hidup akan baik, dan kita akan menikmati dengan pendidikan dan fasilitas yang seperti hari ini. Itu mulai dari yang kotong harus sekolah. Terima kasih anak-anak yang manis. Terima kasih untuk hari ini berproses bersama-sama SDI Persetubuhi. Terima kasih untuk guru-guru terbaik yang hari ini membawa anak-anak menjadi satu sekelompok sumber daya manusia yang sangat berkualitas, berdaya guna. Tuhan tentunya melihat semua pengorbanan dan kerja keras kita masing-masing. Hari ini kita dipulihkan, tetapi kita juga pulang menjadi orang-orang yang bersukacita karena Tuhan melakukan perkara besar bagi kita di tengah-tengah persekutuan SD Impres OIBOI. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Kita datang dan bersyukur. Amin. Ada haru